program The Voice Indonesia ini. Karena dari hasil yang sudah kita produksi kemarin, kita ngelihat dan kita juga sangat happy dengan the whole panel, Daniel dan keempat orang di sebelah kiri kami. Oke, terima kasih Bu Nini dan pertama terima kasih juga udah mempercayakan saya ya untuk nge-host The Voice Indonesia. Dan emang benar sih kalau kata Bu Nini tadi ya, bercandaan yang 4 coaches ini itu merakyat sekali, nusantara sekali. Ya, Jawa, Medan gitu kan ya. Jadi Ada satu yang saya agak surprise sebetulnya, Judika ternyata selama ini dia bisa bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan itu hanya bisa dilihat nanti di The Voice. Betul kan ya? Segala macam bahasa dari ujung ke ujung. Mandarin juga. Iya, artinya sih nggak bisa dipertanggungjawabkan. Diragukan sekali, ya. Oke, tapi Bu Nini sama satu lagi nih. Kita mengetahui kalau misalnya The Voice itu emang sukses di berbagai macam negara. Tapi kira-kira apa nih yang membedakan RCTI untuk treatmentnya di The Voice Indonesia sendiri? Oke, sebetulnya kalau treatment nanti akan paling berkuasa untuk menjawab itu adalah di tempatnya Fabian ya, Fabian yang menghandle keseluruhan. Tapi yang pasti kalau ditanya apa yang benar-benar membuat The Voice Indonesia ini beda dibanding yang lain-lain, memang secara format The Voice ini sudah format yang harus diikuti gitu ya. Tapi buat kami tetap kunci dari sebuah talent search itu tentunya pemilihan kontesan-kontesan itu sangat penting. Dan yang tadi saya bilang juga line up juri-juri sini. Yang cukup berat sebetulnya untuk para kontestan adalah coach kita ini orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi kupingnya itu kan sensitivitasnya luar biasa. Jadi mungkin kalau kacamata orang merasa dengernya, wah ini suaranya oke banget. Ternyata buat mereka kurang oke gitu kan. Itu yang sebetulnya lebih menarik konfliknya. Setuju banget sama Mbak Dini. Saya jujur aja di setrapnya di family room. Jadi saya di belakang family room terus. Dan saya ketipu terus sama fisiknya mereka gitu. Kadang-kadang kalau ganteng, oh ini suaranya bagus nih. Padahal cuma karena tertarik sama fisiknya aja dan coaches itu nggak ribut terus sama sekali. Sama yang sebelumnya berarti ya. Beda sih kalau lihat formatnya juga beda. Terus tapi ada Agnes loh, sebelumnya juga ada Agnes loh. Ini kita ada Dani doang. Ntar coachnya 5 jadi tambah Dani lagi. Oh iya. Enggak, Dani itu tetap ada. Saya buat ganti Nari Lasso. Oh iya ternyata kita di belakangnya gitu ya, ada coach Dani sebenarnya. The master coach. Ya beda-beda, formatnya juga beda. Dari sisi produksinya aja kita dari audisi, terus kita blind auditionnya juga kita ada tappingnya lumayan banyak. Jadi realitinya lebih kental juga. Terus nanti mereka ini akan jadi coach. Kalau di program yang sebelumnya ekspektasi mereka jadi mentor juga, di sini coach. Jadi cara memilihnya juga berbeda. Kalau direct di program-program sebelumnya, Agnes bisa melihat anaknya dari mukanya, Juriga juga pernah lihat. Terus sistemnya juga pakai komputer yang sebelumnya juga ada di Rising Star. Jelas dan nanti berbeda. Dan ada battle juga. Jadi dari format, terus reality, kemasan semuanya berbeda. Dan ini variasinya menurut kita di RCTI ini komplit juga untuk buat tayangan talent search di Indonesia. Siap. Nah, coach yang fresh dengan karakter serta ciri khas masing-masing, harapan untuk coachnya sendiri apa tuh? Wah, Lo udah gak punya harapan buat gue. Gini, ketika ngumpulin 4 ini, memang udah kata Mbak Dini tadi di awal bahwa coach itu kan fondasinya sama host. Enggak deh coach itu Gue pulang deh, gue harus nge-MC Miss Universe habis ini Miss Indonesia. kayak gini. Ketuaan. Gara-gara lu kan, please jangan bilang ibu diri ada, please. Gini, fondasi talent itu ada di coach, ada di juri, di mentor, apapun itu namanya. Jadi ketika 4 coach yang dipilih ini mereka nggak punya chemistry, itu membuat kita lebih berat untuk membangun programnya. Jadi brief pertama yang kita lakukan di The Voice nggak ada brief. Nggak ada brief sama sekali, jadi untuk coachnya itu nggak ada brief. Nggak ada brief, percuma soalnya kalau di brief juga. Makin sering. Briefnya, host biarin aja ngomong sendiri di belakang. Jadi kita kalau aturan kita briefnya serius, tapi setelah itu kita coba ngebangun chemistry. Agnes udah lama main RCTI dari kecil, dari mulai main rollerblade, mulai main sepatu roda dulu, keliling-keliling RCTI kita udah kenal. Udah tahu banget. Dikejar-kejar satpam udah.
Udah jadi satpam juga gitu. Nanti jadi- Dulu masih pas untung jadi satpam tuh dulu. Satpamnya untung ya. Kayaknya sih. OB itu. Terus Yudika Ya. hasil kita CTI. Kakak kebetulan kita kenalnya udah lama juga. Cuma susah ketemunya, tapi akhirnya ketemu juga. Lasso kebanyakan ketemu di The Hoy dulu. Jadi semuanya punya historical yang ternyata kalau kita gali itu bisa jadi satu. Akhirnya mereka nge-blend. Terus mereka punya chemistry satu sama lain. Jadi ceng-cengannya meskipun itu ada informasi yang disampaikan tapi juga menghibur. Mereka tuh gak ada hati ribut celah-celahan, apalagi Yudika sama Lasso. Di sini yang musuhan Yudika sama Lasso. Saya sih cuma tepuk tangan aja kalau mereka berantem di panggung. Tapi paling tidak hiburan itu yang bisa disajikan, realita itu yang bisa disajikan ke pemirsa. Jadi ini fresh, jurinya fresh, kombinasinya fresh, terus hiburannya juga fresh. Saya disampaikan juga kakak dengan stylenya yang kalau Yudika sama Ari Lasso berantem bukan menenangkan malah mengadu domba. Terus Agnes yang juga kenapa lu begitu? Jadi semuanya itu saling melengkapi, chemistry-nya udah ada. Mudah-mudahan nanti ketika tayangan perdana mau muncul tanggal 26-27 udah jadi hiburan tersendiri yang bisa menghibur, nggak cuma dalam sertnya emang udah bagus, jurinya punya chemistry, look-nya kita pikirin, kreatifnya semua jadi jalan. Dan kelihatan banget karakter dari para coach juga di situ ya, di episode pertama dan episode kedua itu. Betul, Ya. itu. Makanya kalau melihat aslinya Ari Lasso, aslinya kakak, Agnes, sama Judika ya itu si The Boys. Oke, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Utang. Gitu. Chemistry ya, sebenarnya sama Om gitu, bapak ya. Oke. Dengan didampingi, maksudnya gini, pertama kali dibilang itu kita mau bikin The Voice Indonesia, mungkin teman-teman wartawan juga tahu sebelumnya rumahnya bukan di MNC ya, belum di grup MNC, bukan di SCTI, tapi di grup yang lainnya. Menurut saya ini sebuah pekerjaan yang berat ya, karena coach mereka juga bagus-bagus waktu ada di sana, talentnya juga bagus-bagus. Tapi untuk puzzlingnya gimana cara kita bisa survive untuk produksi ini ya? Tadi yang udah teman sampaikan semuanya, kita butuh kaliber coach yang bagus. Kalau ditanya gimana sih cara milih kontestannya? Kenapa kita tidak ada Ahmad Dhani saat ini? Karena supaya kita mempunyai flavor yang berbeda. Agnes juga sangat berjasa menemukan Regina dan Sea. Judika jebolan dari Talent Search RCTI. Ya. Nah, ini sebenarnya saya yang kepingin sekali ini adalah kakak. Ya kan, kakak ini belum turun gunung, belum pernah turun gunung dari gunung manapun. Dia naik gunung terus. Naik gunung. Sekali naik gak pernah turun. Jadi kombinasi kita bisa ini semua super sibuk kan ya. Iya. Judika line up-nya luar biasa sekali, ya kan? Agnes sangat kebetulan bisa ada di Indonesia, bisa tepat waktunya dan lain-lain kita bisa dapetin. Dan kakak juga mau turun gunung. Jadi Ya kan? siapa yang mau Ari Lasso sebenarnya? Ari Lasso, nah, Begini, iya. Ari Lasso itu yang akan melengkapi. Mereka semua itu tidak akan hebat juga kalau Oh, jadi pelengkap doang nih gue. Fancy. mereka semua striker tapi butuh playmaker. Nah, playmakernya itu ada di tangan Ari Lasso. Iya, bisa. Lanjut tadi. Enggak, bukan. Itu dengan jujur. Jadi kita kepingin sekali, makanya butuh bantuan dari rekan-rekan wartawan di sini agar hasil didikan para coaches ini bisa sukses. Kita lihat di luar negeri pun mungkin tidak seberhasil jebolan X Factor ya, atau jebolan American Idol atau idol lainnya. Tapi saya yakin tahun ini dengan taste mereka, dengan kredibilitas mereka, kita bisa melahirkan satu lagi penyanyi Indonesia yang luar biasa. Yes, amin. Karena nih ya, karena saya udah pernah ngobrol sama Agnes. Agnes sangat passionate sekali gitu kan. Agnes sangat detail sekali dan di luar dugaan ternyata Judika juga sangat detail sekali gitu kan. Kakak memberikan flavor yang berbeda lagi gitu. Ya. Saya lihat kakak kemarin coaching, ya kan, coaching kontestannya dengan sepenuh hati, Nah, ini tugas berat bagi para coaches untuk melahirkan yang baru.
buat mereka kalau ditanya gitu, apakah ini sekedar show? Bukan. Buat mereka ini bukan lebih dari sekedar show, bener ya Mas ya? Kita pernah ngobrol gitu ya. Lebih dari sekedar show, tapi ada lagi moral-moral yang mau diiniin bahwa superstar ini kita mau buat bersama. Gitu. Jadi dengan line up se-passionate ini, dengan visi yang sama, itulah makanya kenapa beruntung sekali saya bisa berproduksi bareng mereka. Coach di The Voice Indonesia pasti perlu persiapan. Apa aja yang dipersiapkan untuk para peserta menghadapi babak demi babak? Loh, kok? Ya, ngerti nggak pertanyaannya? Gue aja nggak percaya ngerti. Gue ngerti, cuma gue gak ngerti, lihat gue aja kan. Kalau gitu loh, nanti gue beneran hostnya digantiin sama Ahmad Dhani. Ulang ya. Jadi hostnya juga digantiin nih sama Ahmad Dhani jadi. Oke, untuk menjadi juri atau coach di The Voice Indonesia pasti perlu persiapan. Apa aja yang dipersiapkan oleh coach gitu ya? Apa aja yang dipersiapkan sama Judika untuk menghadapi? Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya ini adalah satu kehormatan buat gue di awal tahun dipercaya oleh SCTI untuk bisa menjadi coach ya. Benar-benar kehormatan bukan cuma karena karena dipercaya gitu, tapi karena dipercaya duduk bareng 4 orang yang menurut saya adalah ada di tiga sama gue juga Bang. 3 orang yang ada di dalam perjalanan karir saya gitu. Akhirnya sebelum saya ikut Indonesian Idol dulu saya udah sering lihat nyanyi dan pernah juga nyanyi di waktu ada wedding ya, aku sering dia ada di situ dan itu menjadi inspirasi. Slang dulu aku pernah bikin band juga sebelum berangkat ke Jakarta dan lagu-lagunya Slang itu udah sangat sering kita bawain. Ari Lasso sebelum masuk Indonesian Idol salah satu lagu-lagunya juga yang bikin aku masuk bisa menang, Hampa, Arti Cinta, Perbedaan, banyak. Dan begitu aku dipercaya di sini, aku kayaknya belum lihat peserta dulu tapi ngeliat gila. Aku malah ngaca sama mereka, merasa ini satu kehormatan karena mereka adalah jujur ini aku bilang sama siapa-siapa karena memang buat aku jadi coach di The Voice ini sangat berbeda sama yang lain. Kenapa? Satu adalah di sini bukan cuma peserta yang memberikan segalanya, tapi saya pribadi karena saya pernah menjalani hal-hal yang mereka jalani. Begitu mereka berdiri di panggung, nyanyinya jelek, nyanyinya berantakan tuh, saya ngerasa saya ada di situ gitu. Jadi saya tahu bukan saya akan nilai aduh jelek ini enggak. Kadang-kadang saya ikut kecewa, aduh padahal bagus, padahal gini-gini. Jadi saya baru tahu juga dan saya merasa mereka juga beruntung begitu nyanyi di depan di panggung The Voice karena kita berempat ini adalah gambaran dari orang-orang yang memang berjalan begitu panjang untuk karir-karir kita. Jadi bukan satu proses yang cepat, proses yang singkat untuk membuat kita bisa bertahan di industri. Itu yang pertama. Dan tanggung jawab yang kedua adalah aku sangat persiapan dari malamnya sampai jam 4 pagi. Aku nge-coach mereka karena buat aku apa yang aku lakukan bareng-bareng coach yang lain sampai ribut-ribut untuk memperebutkan satu talent yang menurut kita bagus itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Kemarin pas kita rebutan satu peserta, aduh pilih gua aja, gua gini. Yang sana bilang, jangan itu template mulu, ngomongin perjalanan ini terus gitu-gitu kan. Lu visi misi terus lu kayak anggota-anggota ini kayak promosi ya. Jadi kita ribut-ribut sebenarnya bukan karena dibuat-buat, tapi memang kita pengen banget di Indonesia ini ada penyanyi baru yang lahir ya menurut kita lewat kerja keras kita juga. Nah untuk itu kita memberikan segalanya. Kalau Daniel tanya persiapan sih semua lah ya, kayak dari materi sampai sekarang nih aku lagu-lagu yang mereka pilih, lagu-lagu yang aku pilih ke mereka, apa yang mereka lakukan tuh sampai aku kebayang sampai tidur gitu. Nanti tidur, gue kebayangin waktu gue lomba dulu gimana untuk bisa menyanyikan sebuah lagu itu nyampe maksimal tuh gak gampang, apalagi dalam waktu yang singkat. Dan aku kasih tantangan banyak. Justru ada penyanyi-penyanyi yang seleranya sangat old gitu, yang tua, harus ngasih lagu baru. Dan waktu coaching tuh ternyata ini kerja berat buat aku, kok ini susah banget, nggak bisa. Tapi ya itu yang aku kasih dalam waktu yang singkat gitu. Nggak mau yang ngasih yang simple gitu, ya udah kayak gitu. Setelah acara ini terus kemana gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang
ngalamin kayak gitu, aku pikir apapun itu sesingkat apapun mereka harus dapat yang maksimal dari kita berempat, dan itu yang aku lakukan. Oke, terima kasih banyak Judika. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk coach kita, Coach Judika. Terima kasih. Agnes Mo, sebagai satu-satunya juri wanita di The Voice Indonesia, Iya. strategi apa sih yang bisa dibocorkan sedikit menghadapi pesaing ketiga juri lainnya untuk mendapatkan kontestan yang bagus? Iya, makanya mungkin sebenarnya mindsetnya dari awal kita jangan mikirnya antara coach itu saingan gitu. Itu aja sebenarnya udah salah gitu kan. Di sini memang dari dulu pada saat saya jadi judge Indonesian Idol atau misalnya Dinas Academy atau apa ya dua itu ya. Ya. Itu selalu fokusnya itu adalah si kontestan. Ya. Jadi what's good for the contestants gitu. Karena di sini again yang bakal berjuang menjadi kalah atau menang itu kan kontestannya. Nah makanya contohnya ini jadi saksi juga Fabian. Pada saat lagi event saya suka sama kontestannya nih. Tapi kalau saya tahu mereka akan lebih bagus misalnya ditanganin sama coach yang lainnya, misalnya kakak Judika atau Ari Lasso, kakak Ari dan Judika, itu saya nggak akan muter. Gitu. Aku nggak akan muter. Kenapa? Karena buat aku ini bukan ajang egoisnya coach gitu loh. Yeah. Ini ajang supaya kita bisa hasilin. Even though misalnya packagingnya adalah seolah-olah coaches ini saingan ya. Yeah. Packagingnya adalah kita saingan, tapi tentunya kita pengennya ngelihat yang menang atau top 3-nya The Voice Indonesia itu bisa benar-benar sukses di dunia musik Indonesia. Right. Gitu. Jadi makanya sebenarnya nggak boleh ada ego gitu. Kalau dari awal saya udah bilang sama diri saya sendiri, kalau misalnya lu denger ada suara yang keren, tapi lu pikir bakal lebih bagus ditanganin sama yang lain, lu jangan pencet. Gitu. Dan itu mungkin strategi yang aku jalanin untuk kebaikan kontestannya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku mikir, ini kayaknya, gue kayaknya bisa kasih yang lebih nih buat si suara ini, ya aku bakal pencet. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, thank you. Jadi intinya kamu pokoknya nggak akan mencet kalau misalnya kamu tahu dia akan lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi karena dengan coach lain. karena memang sebenarnya kan tujuan acara ini adalah bukan kita yang bakal menang gitu kan, Iya, bukan iya. kita yang bakal kalah, tapi mereka yang kalah atau yang menang gitu. Ada beberapa kali yang saya udah tahu nih timbre suaranya dan genre-nya itu kayaknya lebih bagus. Misalnya Coach Kakak. Ya. Dan di situ aku pasti gini balik, kita sering kode-kodean ya. Iya, lu aja. Oh. Karena ya gimana ya, kita bukan dan memang apa ya, mungkin karena kita sendiri juga kenal udah lama ya, jadi kita ini bukan kayak ngeliatnya aduh pokoknya gue di sini mesti menang. Mungkin itu yang pada akhirnya chemistry yang dibangun dari para coaches itu bukan kayak saingan jadinya ya. Makanya gini, aku sama Judika gitu, bahkan sebelum dia ikut Indonesian Idol aku udah kenal. Waktu itu aku lagi ada acara wedding saudara ya, dia lagi nyanyi, itu aku masuk, gue samperin kan ya, gue samperin dan aku bilang gila suara lu keren banget gitu. Oh gitu. Jadi emang dari situ terus udah gitu kita waktu itu pernah ada satu acara juga di drama musikal yang memang mengharuskan kita mesti setiap hari ya, kalau hampir setiap hari ketemu, dan di situ juga kita udah deket gitu loh. Terus sama coach kakak sendiri, aku pertama kali aku duet waktu itu sama Slang pada saat aku umur 13-an tahun gitu pada saat waktu itu. Hah? Kakak umur Kakak 13 juga. Dan kalau misalnya sama Coach Alan sendiri, Coach Adit sendiri, dari dulu emang istilahnya satu label juga. Terus udah gitu aku juga pernah coach bareng sama Coach Ari. Terus cara bercandanya juga sama. Jadi gimana ya, kita pada saat lagi di belakang kursi itu bener-bener walaupun memang kita pengen kasih yang terbaik, tapi bukan karena ego kita sebagai coach bahwa pokoknya tim gue harus ini gitu loh, harus pokoknya harus ambil semua yang bagus, enggak gitu. Dan makanya pada saat lagi dibalik gue nggak tahu di shoot atau enggak, tapi bisa kelihatan gitu waktu itu. Iya, di shoot. Gue juga ngeliat. Bukan gue gitu, dan memang Gue perhatiin lu banget soalnya, jadi di shoot gitu. Gue perhatiin lu banget, jadi itu di shoot, semuanya di shoot. Oh gitu ya? Gue tau. Don't worry, itu di shoot. Di situ ya? Oke. Dan memang di situ yang kenapa pada akhirnya even dari hari pertama sebenarnya gue udah tahu nggak bakal ada masalah gitu, karena mereka juga istilahnya bukan hanya sebagai coach yang gue tahu bagus gitu ya.
Tapi mereka secara pribadi pun juga pribadi yang memang tidak egois gitu loh. Ya. Nah itu yang pada akhirnya membuat tontonan ini ya jadi menarik gitu, karena memang tujuannya bukan buat menang-menangan kitanya gitu. Right. Jadi pokoknya intinya kata Alex, Agnes juga bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai ada satu kontestan yang emang suaranya bagus, tapi Agnes ngerasa, wah ini kayaknya kalau gue yang nge-coachin, dia nggak akan bisa sebagus di coach misalnya Judika coach atau apa gitu ya. Arya atau kamu. Jadi misalnya mendingan putusin aja karena dia si laki ini akan lebih cocok sama pacar yang lain daripada pacaran sama gue, itu juga gitu kan, mengingat ya gak tau, gue masih tetap perlu pembenaran. Sampai sekarang ini gue masih bingung kenapa diputusin, kenapa nggak untuk tim kakak gitu ya, nantinya Ya enggak, karena memang kalau misalnya Ini host baper nih. Dan lo beresin dulu ya. tapi memang mungkin gini ya, kalau gue memang sukanya, kalau gue gitu ya, seperti biasa kalau cari ya, Iya. aku tuh lebih suka yang memang lebih konservatif dan lebih Indonesia banget gitu. Iya, betul, Jadi betul. yang kebule-bulean gitu. kurang dia malu Indonesia kurang aja. Jadi nggak bisa, gue kurang bule gitu, cara pacarannya gue kurang bule gitu. Jadi memang ya begitu lah ya. Mari kita lanjutkan kakak Streng. Untuk tim kakak, Rumah baru gua di luar rumah yang udah ada. Tapi RCTI berhasil membuatku turun gunung. Terima kasih. Selain sama RCTI adalah teman lama yang udah beberapa proyek gue juga lupa. Terus tapi kita kayak family, kita kayak family. Kadang family berantem. Tapi baru mau ngomong tadi, kita teman lama yang sering berantem baru. Tapi ya kalau di meja makan kita bayang lagi. Iya. Kali ini meja makannya The Voice Indonesia, jadi kita unity lagi sama RCTI, dan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran gua di meja di bangku coach ini bisa mempengaruhi keputusan coach yang lain, yang notabene menurut gua adalah perwakilan suara dari Indonesia. Ari Lasso, Agnes Monica, sama Judika itu menurut gua adalah perwakilan suara-suara Indonesia yang bisa mewakili bangsa kalau gue bilang. Jadi mumpung di sini banyak wartawan, ini harusnya diberitakan bahwa Judika, Agnes Mo, Kakak, Ari itu adalah perwakilan suara bangsa. Karena posisinya penyanyi itu kan udah pasti di depan, kalau main keyboard kan belakang, ya belakang kiri apa kanan gitu. Tapi kalau penyanyi itu di bawah ini. Kalau penyanyi udah pasti di depan dan dia tahu caranya kontrol massa, dia tahu moodnya muka-muka orang kalau emang lagi senang atau tidak senang, atau puas atau tidak puas. Jadi kalau ngomongin balik lagi pertanyaan lo Dani, saya nggak punya konsep yang untuk dibocorin ya, karena konsep gue sangat konfidensial sekali, sangat rahasia. Ya, punya. Takut bocor, takut dicontek siapa? Ini antara dua sebenarnya. Iya. Antara emang konfidensial atau dia lagi mikir. masih belum tahu juga mau diapain. Sebenarnya apa itu? Tadi gue mungkin saya sendiri juga nggak ada konsep ya sebenarnya, tapi ini konfidensial. Tapi itu konsepnya dia. Ini konsepnya beliau gitu kan. Konsep yang nggak ada konsep. Ini kakak terinspirasi oleh Untung tadi. Iya. Briefnya no brief, konsepnya no konsep. Tapi benar, mending gitu, mending nggak usah di brief, karena gue terbiasa ngeband yang improve tanpa briefing. Iya. Dan itu malah jadi hidup acara ini. The Voice Indonesia hidup karena chemistry tumbuh secara organik. Bukan gara-gara doping gitu loh, nggak didoping oleh kopi atau apa yang kelamaan ya. Keburu after partinya bubar. Ya, sebelum kita semakin tidak jelas ya perasaan ini, langsung ke Ari Lasso.
banyak yang bagus, banyak yang berkualitas. Tentunya selain ciri khas, pasti ada yang menjadi hal utama. Untuk Ari Lasso, apakah itu? Diulang aja. Ini pasti ya. Gue kayak berpantun gitu. Iya. Banyak yang bagus, banyak berkualitas. Tentunya selain ciri khas, ada yang menjadi hal utama. Enak bahasanya. Apakah itu? Apa kira-kira? Sebelum menjawab itu, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman RCTI yang mempercaya saya menurut bahasa Untung tadi sebagai pelengkap ya di The Voice Indonesia. Saya terima tugas pelengkap itu dengan sebaik-baiknya untuk melengkapi penderitaan 3 coaches yang lain. Terima kasih sudah memberi saya satu lagi impian yang terwujud. Ya, salah satunya saya memang pengen dari beberapa tahun yang lalu menjadi coaches. Dan belum lengkap rasanya kalau belum menjadi juri atau coaches di masternya bikin talent search di Indonesia, yaitu di RCTI. Akhirnya terwujud di 2016. Terima kasih Mbak Dini juga yang katanya memperjuangkan saya, karena ditentang luar biasa oleh Untung juga untuk memilih saya. Padahal saya paling dekat sama Untung. Saya juga heran kenapa nggak dipilih. Teman dia zaman sekarang gitu. Tapi terima kasih. Di Pat katanya suka kasih love terus ya. Love tapi nggak pernah komen. Iya gitu. Dan yang ingin saya sampaikan, apa yang saya alami di hari pertama syuting The Voice Indonesia sampai 4 hari berturut-turut di blind audition adalah jauh melebihi harapan saya. Ya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa sedemikian mudah kita berbaur ya. Kita tidak ada batasan. Kita benar-benar lebur, kita tulus, dalam berantem pun tulus, meminta maaf pun tulus, passionate ya. Cuman kalau sama juga mungkin ada ganjilan dikit-dikit sih yang perlu saya bereskan, nanti ngomong sendiri langsung berdua. Itu benar-benar di luar dugaan saya. So saya sangat menghargai kerjasama dan bekerja bareng dengan Kakak, dengan Agnes Mo, dengan Judika, dan saya sangat setuju tadi dengan pendapat Kakak bahwa coaches 4 ini mewakili The Voice of Indonesia karena masing-masing punya ciri khas yang kuat di Indonesia. Dan kalau di luar sesuatu yang apa tadi? Ciri khas ya, ciri khas. Salah satu kriteria terbesar saya dalam memilih peserta audisi The Voice ini adalah saya mungkin punya visi dan misi yang berbeda dengan dengan Agnes dan Judika ya. Visi misi lagi deh ya. Iya, karena saya bukan tidak terlahir dari talent search, hanya talent search. So yang selalu saya pikirkan bukan hanya kemenangan di The Voice ini saja, tapi gue selalu berpikir tentang bagaimana orang dengan kekuatan yang mungkin sederhana, tapi dia punya ciri khas yang kuat, memaksimalkan yang dia punya. Untuk analogi mudahnya, saya tidak ingin membuat Peter Cech, kiper itu menjadi striker yang hebat, gitu. Tapi dia menjadi seorang kiper yang luar biasa. Back mungkin tidak pernah terkenal penyerang tengah atau playmaker, tapi ada beberapa back di dunia ini yang sangat menonjol. Misalkan kita ingat Roberto Carlos. Ya, jadi saya juga punya visi seperti itu dalam tim saya. Mungkin dia punya kekuatan cuman sebagai penyanyi pop saja, tidak punya skill yang luar biasa dalam hal jazz maupun R&B. Tapi dengan memaksimalkan apa yang dia punya, saya pikir dia bisa survive bukan hanya di The Voice Indonesia, tapi yang terpenting buat dia adalah menjadi bagian dari keluarga besar The Voice Indonesia, suara Indonesia yang kita punya untuk melengkapi khasanah musik di Indonesia. Luar biasa, ya boleh kita berikan tepuk tangan gila ya. Udah kelihatan banget ya, kampanyenya itu berhasil banget ya. Gimana nggak kontestan itu? Jadi kan langsung reaksi dan nunjuk-nunjuk aja tuh. Kampanye gitu kan. Oke. Ayo banget deh, Tempat lain kan. Mbak Dini. Kalau Daniel kan di sini-sini aja. Iya. Mbak Dini, pertanyaannya bukan ke Ari Lasso ya. Berarti kan Ari Lasso sudah sering menjadi juri di tempat lain. Buat Kakak, bagaimana Anda melihat Ari Lasso di tempat itu? Dia auranya keluar kalau di sini ya, daripada di tempat lain itu ya. Auranya lebih keluar di sini. Benar, lebih lepas dia di sini ya. Karena ada terus terang aja saya sangat terbantu oleh Judika ya di sini. Saya benar-benar terbantu banget ya. Emosinya. Jadi emosian gitu, jadi terbantu banget makanya.
Oke, tapi dari teman-teman wartawan silakan, ayo kalau misalnya mau, justru saya sangat rekomendasi untuk menanyakan kepada coaches kita atau mungkin gimana kepada ya, ayo teman-teman wartawan. Mungkin satu kali ya, Daniel bayar berapa untuk jadi host di sini supaya bisa stalking Agnes? Saya bilang, begini. Saya jadi host di Voice ini, saya sebenarnya bayar untuk jadi host. Jadi host supaya bisa semakin dekat dengan Agnes. Ya. Oke, udah kalau begitu saya akan langsung menutup. Udah langsung break aja ini untuk acara question and answer ini. Dan terima kasih kepada teman-teman wartawan semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua di sini. Terima kasih. Dan kita akan segera melakukan foto